Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar? Masih pada sehat kan di wabah ini gitu kan? Mudah-mudahan kita bisa ngelewatin wabah corona ini dengan baik. Ya, balik lagi sama gue di LGC Fish Podomoro. Ketemu lagi. Tema kali ini adalah ikan lu kena jamur, lu jangan panik. Ya, ikan lu kena jamur, lu jangan panik. Gue bakal ngasih tahu obat-obat alami saat ikan terkena jamur, dan biasanya tuh karena apa aja sih ikan kena jamur gitu kan kali ini. Nah, ini salah satu contoh ikan gue kena jamur. Nah, kalau menurut prediksi gue, dia kena jamur karena stres. Kenapa gue bilang stres? Karena tadinya dia lokasinya di dua akuarium ini sama yang ini, tiba-tiba di bawah. Ya, dikasih wadah gede kok malah dia stres. Karena apa? Kalau di atas biasanya dia ngeliatnya badan orang. Kan tadinya bisa di atas ini, ngeliatnya badan orang. Nah, kalau badan orang itu kalau dari view-nya mereka kan kayak gini. Jalan doang nih, jalan. Nah, kalau kaki itu kayak gini. Kan kayak gini nih. Nah, otomatis dia nyangkanya tuh kayak mau nendang dia. Jadi dia tuh panik, geradak-geruduk, stres. Warnanya jadi berubah terus panik. Nah, gimana caranya bang? Nah, kalau gue sih biasanya cuma kasih garam ikan, daun ketapang kayak gini atau kayu secang. Kenapa? Karena ikan pasti bakalan ngumpet tuh kayak gitu, tuh ngumpet. Terus yang satu lagi nih, lu lihat tuh, dia ngumpet karena dia takut, iya kan? Itu. Atau misalkan kena jamur karena cuacanya dingin, atau biasanya kena jamur karena airnya kotor, nggak diganti-ganti, jadi penuh bakteri. Nah, kalau udah kena jamur, itu kan siklusnya kan satu kolam ya, atau satu akuarium. Itu harus lu bersihin, lu gosokin semua kacanya. Airnya kalau bisa lu kuras habis. Sesungguhnya baiknya jangan dipakai dulu. Nah, termasuk apa? Filternya lu ganti, ininya lu angkat, lu cuci nih. Ini kayak gue nih kemarin lupa nih. Mungkin dari sini juga. Ini biobolnya belum gue angkat-angkat, kotor banget tuh. Ya, lu bisa lihat sendiri kotor banget. Ini ntar gue angkat, gue ganti, gosokin sampai yang samping-sampingnya. Nah, biasanya menurut gue skemanya jamur nih dari area ini kan tadinya kan dia medianya nempel nih, jamur-jamurnya yang bakteri-bakteri yang nempel pada ikan nih. Nah, saat dikasih media-media kayak gini, menurut analogi gue aja ya, gue bukan orang ahli, gue cuma menurut logika gue aja nih. Nah, dia itu nempel bakalan di gini-ginian nih untuk ngelamin pembusukan makan pada daun ketapang dan kayu-kayu ini. Nah, ini tuh jangan lu pakai lagi. Udah, walaupun baru sekali pakai kayak gue, buang. Ya, lu buang. Kalau lu pengen pakai lagi, lu harus model metode kayak gini. Tuh kayak gue, kayu secangnya dibedain. Nah, ini yang udah dipakai 9 kali. Ini gue giniin masih kuning kan. Nah, ini nanti bakal gue masukin ke sini. Nah, sekarang ini tuh udah 2 kali 24 jam. Media-media ini ngerendam di sini, nih bakalan gue angkat langsung gue buang, nggak gue pakai lagi. Takutnya jamurnya kalau gue masukin ke ikan-ikan lain yang kayak gini malah nyebar ke jamur-jamur kayak gini. Nah, yang ini udah mulai berani nih, yang grepes kemarin, ekornya grepes tuh, ya udah mulai berani, nggak kaget. Nah, yang ini malah mentalnya dropnya kenapa? Karena di bawah, yaitu yang dia lihat viewnya kaki kalau gue jalan ke sini. Atau pas adik gue ngasih makan ikan yang dilihat kaki sama dia. Nah, ini sekarang gue angkat dulu. Ya, ini semua gue angkat dulu. Gue angkat, nggak akan gue pakai lagi. Ya kan? Gue pindahin dulu nih semua. Karena bahaya kalau misalkan jamurnya tuh masih di sini. Nih gue angkat lagi semuanya. Gue angkat semua, gue peres langsung biar nggak kepake lagi. Nah, ini gue kasih garam, kemarin tuh putih. Nah, ini matanya tuh masih sebagian putih tuh, lu lihat. Makanan tuh banyak yang nggak dimakan, pelet. Jadi kotoran jamur bahaya sih menurut gue. Dia tuh sampai ngambek mau makan. Nih gue ambilin dulu. Sorry ya kameranya goyang-goyang karena gue megangnya tuh pakai tangan, nggak ada tripod. Maklum modalnya nggak ada, makanya bantulah di share biar banyak yang nonton. Kali aja temen-temen lu butuh informasi kecil kayak gini dari gue gitu kan, dan semoga bermanfaat ya kan.
Nah ini kan udah gue angkat semua. Jatuh lagi. Sebentar bre, jatuh lagi bre. Nah tuh, ini lo bisa lihat, karena mereka stres pada takut peletnya nggak dimakan. Nah ini kan udah gue bersihin semua nih. Ikannya mana ikannya? Oh, mojok doang stres. Nah karena kayak gini, gue sekarang kasih pakan hidup biar mereka tuh pada berani lagi. Nah, gue kasih pakan hidup langsung biar mereka nggak pada takut. Pakanannya Indomie goreng. Kenapa gue lagi kasih pakan ini? Mereka tuh biar pada semangat lagi, biar pada berani lagi mentalnya. Nah ini gue ambil aja langsung lah pakai tangan lah. Ntar tinggal dicuci tangan. Nah ini gue kasih langsung tuh. Ini gue kasih tuh cacing, biarin cacingnya pada ngumpul di bawah. Yang sebelah sini juga gue kasih cacing. Gue lagi mau ngejar ngepus badan dengan cacing ini. Nah, biarin, biasanya nanti pas gue tinggal mereka baru pada mau makan cacing-cacing kayak gini. Nah kalau yang kecil sih insya Allah langsung mau. Contoh nih ya, yang gue kasih cacing tuh. Langsung dimakan nggak? Berat. Nah kalau mentalnya dia aman, langsung dimakan biasanya. Nah gue ngerinya tuh dimakan sama sebelahnya, kayak yang ini nih. Oh langsung dimakan sama dia tuh. Gue lagi ngejar gemuk badannya. Yang ini juga udah mulai dimakan tuh sebagian. Ya alhamdulillah lah. Pada mau makan cacing. Yang kecil-kecil gue kasih kayak gini. Kalau yang gede mah dikasih cacing sutra mah nggak berasa. Dah. Nah ini nih. Nah terus biasanya kayu secangnya yang ini gue tuang biar warnanya tuh makin langsung gue tuang ke bagian daerah filternya. Kenapa gue tuangnya ke filter? Biar cacing-cacingnya tuh nggak ke bawah. Dimakan tuh langsung sama dia. Tadinya nggak mau makan pelet tuh, cacing mau dimakan. Gue seneng nih. Berarti kalau ikan tuh kalau berjamur yang penting tuh dia mau makan. Karena apa? Saat dia mau makan berarti kemungkinan hidupnya lebih besar. Nah yang jadi masalah, saat ikan kena jamur dia tuh nggak mau pada makan. Nah kalau udah dia nggak mau pada makan, wah itu udah pusing banget dah, kemungkinan matinya jauh lebih tinggi. Itu bahaya banget. Nah keuntungan cacing tuh biasanya dia makanin pelet-pelet sisa kayak gini nih, nempel. Biarin dimakanin dia, jadi nggak jadi amoniak di dalam air. Alhamdulillah ikan gue pada mau makan, wah gue seneng banget. Nah ini jadi udah jauh lebih kuning dari sebelumnya. Ini kalau di view gue kuning banget ya, alhamdulillah kuning banget. Pada mau makan, yang ini udah makan juga. Sengaja gue lagi mau ngepus badan pakai cacing biar jenongnya juga naik, biar itunya badannya juga naik. Nah lu bisa lihat nih matanya putih. Biarin, masih takut dia karena nggak biasa ngeliat nge-view gue duduk langsung, wah kelihatan nih orangnya, waduh serem lagi gitu kan. Jadi dia pada takut. Nah ini alhamdulillah udah pada mau makan karena di pojokan. Biarin cacing gue kasih banyak, yang penting dia tuh pada mau makan. Kalau ikan pada makan, gue pun juga jadi seneng. Tuh langsung gue kasih biar pada makan. Biarin gue kasih banyak, biar tahu dia itu tuh cacing makanan bro. Nah yang gue ngeri tuh kayak gini tuh cacingnya pada ke atas.
alhamdulillah sih pada mau makan, gue seneng banget. Nah kalau yang lain-lain kayak gini mah udah deh, gue diemin aja. Wah, cacingnya langsung habis bre, dimakan sama yang gede ini nih, suwe. Jadi gue nggak bisa ngasih banyak-banyak karena sebenarnya ikan yang lain kayak gini udah pada seneng juga cacing. Cuma kan ini kan bukan bagian dari progres gue. Tapi sih nggak apa-apa sih, kayaknya si bagol gue kasih juga nih, si bagol yang gak jenuh. Kali-kali tuh manjain peliharaan biar dia tuh langsung dimakan habis sama bagol. Tuh, demen ikan kalau lu manjain juga ngasih hal yang bagus buat lu juga lah. Nah ini udah juga mau makan, alhamdulillah gue seneng banget. Yang penting tuh ikan lu manjain, apa yang dia suka, yang kira-kira pasti gampang dimakan sama dia, kasih, jangan pelit. Galak banget. Kasih aja udah, kasih, jangan pelit. Kalau lu pelit sama ikan ya ikan juga males ngambek sama lu pasti. Gitu. Ini nggak gue nyalain dulu biar cacingnya nggak pada terbang, biar pada ngumpul dulu. Jadi gumpalan, gak gampang kaget. Nah, udah deh. Jadi yang lain pada makan. Nah keunggulan cacing tuh menurut gue badannya jadi gede. Weh dia makan bre, berarti otomatis insya Allah sembuh nih. Nah lu kasih makanan-makanan yang dia suka, biarin aja. Lu bisa lihat kalau dia makan otomatis ada tenaga kemungkinan hidupnya jadi jauh lebih gede. Biarin biar pada kenyang buncit daripada lu mati. Kalau mati wah lu bete banget. Jadi gitu aja menurut gue. Ini nanti bakalan gue buang karena pasti udah ada bakteri-bakteri kotor dari ikannya. Airnya nih gue kuningin biar ikan pede. Gue kasih cacing makanan yang menurut gue ikan tuh doyan banget, ya kan? Makan tuh, ya kan? Terus yang lain-lain juga gue kasih makan, biarin. Nah, yang ini udah dimakan belum ya? Wow udah cuy. Yang ini lagi makan tuh cacingnya di sebelah kanan kalau lu lihat. Kayak gitu aja dari gue. Kalau ikan lu kena jamur, lu gak usah panik. Lu kasih media yang kira-kira jamur bakal kepindah ke dia menurut analogi gue, ya logika gue. Atau lu yang punya duit lu bisa beli obat-obatan buat anti jamur. Terus jangan lupa rutin kuras airnya, lu gosokin kacanya, lu ganti filternya, biobolnya lu cuci, ya kan. Makanya kalau nggak ada tanaman tuh lebih riskan kena jamur karena jadi nggak ada yang ngancurin amoniaknya segala macem. Makanya nanti ini insya Allah bakal gue kasih tanaman ya. Gitu aja ya dari gue. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi ilmu buat kalian semua. Apabila ada kebenaran, ada ilmu, itu semua datang dari Allah. Gue hanya perantara aja. Kesalahan keilafan itu dari gue karena kebodohan gue, kurangnya ilmu pengetahuan gue. Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.